Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada topik inti hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang part of speech. Part of speech ternyata memiliki peranan yang cukup penting dalam hal kajian suatu bahasa, yaitu pengklasifikasian kata-kata berdasarkan kelasnya untuk menunjukkan tugas atau fungsi setiap kata dalam suatu rangkaian frase, klausa, ataupun kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia, part of speech sering dikenal dengan kelas kata. Untuk mempermudah kalian mengetahui bagian-bagian daripada part of speech, kalian cukup menghafalkan kosakata ini. Fan Pipek. Nah, Fan Pipek sendiri merupakan singkatan dari verb, adjective, noun, preposition, interjection, pronoun, adverb, dan conjunction. Verb memiliki makna yaitu kata kerja, adjective kata sifat, noun kata benda, preposition kata depan, interjection kata seru, pronoun kata ganti, adverb kata keterangan, dan conjunction kata sambung. Untuk hari ini kita akan membahas tentang adjective atau kata sifat. Adapun fungsi daripada adjective yaitu untuk menjelaskan noun. Selain itu, ada noun yang berfungsi sebagai adjective. Jadi noun tersebut dinamakan dengan noun adjunct yang berfungsi sebagai adjective untuk menjelaskan si nounnya. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah menerangkan dan diterangkan. Dalam bahasa Inggris dinamakan dengan modifier dan head. Jadi sama-sama memiliki makna yang sama, yaitu modifier bermakna menerangkan, head bermakna yang diterangkan. Agar lebih jelas, kita langsung ke contohnya. Di sini saya sudah menyediakan dua contoh. Jadi contoh yang pertama menggunakan adjektif sebagai modifier dari noun phrase itu sendiri. Nah, contohnya fast. Fast merupakan pure adjective yang mana digunakan untuk memodify head-nya yang berupa car. Fast di sini menunjukkan kelebihan dari mobil ini. Mobil yang seperti apa? Mobil yang cepat. Nah, kemudian contoh yang kedua, di sini menggunakan noun sebagai modifier. Namun harus digarisbawahi bahwa noun yang digunakan merupakan noun adjunct yang mana berfungsi sebagai adjektif untuk memodify head-nya yang berupa store. Bukunya menerangkan si toko. Toko yang seperti apa? Toko buku. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis adjektif. Adjektif dikategorikan dalam dua jenis. Jenis yang pertama yaitu descriptive adjective, kemudian limiting adjective. Descriptive adjective meliputi quality atau kualitas, contohnya good, beautiful, handsome, dan lain-lain. Selanjutnya character atau karakter, contohnya kind, polite, friendly, dan masih banyak lagi. Kemudian ada size atau ukuran, contohnya big, small, long, short. Selanjutnya ada shape atau bentuk, contohnya circle, round, square, triangle. Selanjutnya ada color atau warna, contohnya black, blue, white, red. Jadi semua jenis warna merupakan bagian daripada descriptive adjective. Selanjutnya nationality atau kebangsaan, contohnya Indonesian, Korean, American, dan seluruh jenis kebangsaan merupakan bagian dari deskriptif pula. Dan selanjutnya ada temperature atau suhu, contohnya hot, warm, cold, rainy, windy, cloudy, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya yaitu age atau umur, contohnya old, new, young, ancient, and modern, dan masih banyak contoh-contoh deskriptif adjektif lainnya. Selanjutnya ada limiting adjective, meliputi demonstrative, contohnya this, these, that, and those. Kemudian ada articles atau determiner, contohnya a, an, dan the. Selanjutnya possessive adjective, contohnya my book atau Rico's phone.
Kemudian quantity. Jadi diingat quality belongs to descriptive adjective, quantity belongs to limiting adjective. Contohnya some, all, many, much, few, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu numeral adjective. Contohnya ordinal number, seperti first, second, dan third. Kemudian ada cardinal number, seperti 1, 2, dan 3. Selanjutnya multiple number, seperti single, double, dan triple. Dan yang terakhir fraction atau bilangan pecahan. Contohnya a half, a third, a fourth or a quarter, 4/5, dan masih banyak bentuk-bentuk bilangan fraction lainnya. Selain itu, adjektif memiliki 3 penempatan. Yang pertama pada kalimat. Jika adjektif terdapat pada kalimat, maka adjektif tersebut berfungsi sebagai complement atau pelengkap. Contohnya, the water is hot. Kata hot di sini merupakan representasi dari kualitas air yang terdapat pada kalimat the water is hot. Penempatan selanjutnya yakni pada noun phrase yang berfungsi sebagai modifier. Contohnya fast car. Kata fast di sini merupakan adjektif yang berfungsi sebagai modifier untuk memodify noun-nya yang berupa car. Kemudian penempatan yang terakhir yakni pada adjective phrase, yang mana adjektif di sini berfungsi sebagai head. Contohnya very good. Kata very di sini merupakan adverb yang berfungsi sebagai modifier untuk memodify head-nya yang berupa adjective. Selain mempunyai posisi, adjektif ternyata memiliki susunan. Dan susunan ini dinamakan dengan adjective order. Normally, satu adjektif dapat memodify noun. Namun, kalian bisa menambahkan lebih dari satu adjektif untuk memodify noun itu sendiri. Contohnya, smart student. Dalam frase ini hanya terdapat satu kata sifat, yaitu smart, yang mana digunakan untuk memodify noun-nya. Contoh yang menunjukkan dua kata sifat memodify noun-nya yaitu she will marry a nice young man. Terdapat lebih dari satu kata sifat yang memodify noun-nya, yaitu a nice, young, dan kemudian man sebagai head yang dimodify. Dalam menyusun kata sifat atau dalam menggunakan adjective order, kita tidak bisa melakukannya secara random karena ada aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk membentuk sebuah adjective order berdasarkan kategorinya. Untuk membantu kalian dalam mengetahui susunan adjektif dalam membentuk adjective order, kalian cukup menghafalkan kosakata ini. De, ca, ku, si, yat, sa, ko, na. De, ca, ku, si, yat, sa, ko, na. Decakusiyat sakona merupakan singkatan dari determiner, character, quality, size, age, temperature, shape, color, nationality. Adapun contoh dari adjective order, kalian bisa lihat contoh di bawah ini. I have a friendly, beautiful young Indonesian friend. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, saya memiliki seorang teman asal Indonesia yang masih muda, cantik, dan tidak sombong. Untuk membentuk adjective order pada kalimat ini, kalian dapat melakukannya dengan cara decakuitsakona. Nah, pada kalimat ini terdapat kata seorang. Seorang merupakan kata sifat yang berupa determiner. Selanjutnya diikuti oleh kata bersahabat. Bersahabat merupakan kata sifat yang berupa karakter. Selanjutnya diikuti kata cantik. Cantik merupakan kata sifat yang berupa quality. Kemudian diikuti oleh kata muda. Muda merupakan kata sifat berupa age. Dan yang terakhir, orang Indonesia merupakan adjektif yang berupa nationality. Sehingga kalimat tersebut akan membentuk menjadi I have a friendly, beautiful young Indonesian friend. Well, thank you very much for watching this video and joining this class. Hopefully you can understand that. Last I say alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.